Sekali lagi menjadi ilmu juga buat Pak Salim beserta Ibu Atiyah dalam menjalankan perjalanan umrahnya. Semoga ini menjadikan keberkahan, semoga ini menjadikan bekal nanti ketika berada di tanah suci Madinah maupun tanah suci Mekah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada guru mulia. Panitia tolong itu apa namanya, bangkunya disiapkan dulu. Udah. Di samping aja tuh. Sini. Dekat aja. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti dikasih pantun kayaknya. Jalan-jalan di pinggir kolam sambil duduk lihat ikan. Siapa yang bisa jawab salam, insya Allah berangkat umroh. Insya Allah nanti berangkat umroh kemudian. Amin ya robbal. Ayo semangat jawab salamnya ya. Mudah-mudahan barokah hadir di sini, yang hadir semua Allah berangkatkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kiraman muhtaram, sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita muliakan dan kita hormati Bapak Ustadz Selamat dan juga seluruh tim Hadroh. Namanya apa Ustadz? Katanya Hadroh tanpa nama. Mudah-mudahan barokah semuanya ya. Amin. Kepada Ustadz Tito selaku pengatur acara, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT yang hadir, para undangan, terkhusus kepada yang berbahagia Sahibul Hajat Bapak Salim beserta Ibu Atiyah Mulyati, yang mudah-mudahan kita semua dan juga Sahibul Hajat selalu diberikan sehat, panjang umur dan juga keberkahan ampunan daripada Allah. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya, kalau setiap ceramah ini tergantung momen ya. Kalau saya diundang ceramah pernikahan, pasti itu gak jauh bagaimana untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Kalau saya diundang acara hitan, pasti bagaimana cara punya anak soleh dan sebagainya. Nah sekarang acaranya apa nih? Tasyakur bin nikmah walimatul umroh atau walimatus safar umroh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya tidak banyak yang bisa sampaikan. Maka setiap orang yang mau berangkat dalam acara walimatus safar, baik haji maupun umroh, satu harapannya, apa keinginannya? Bagaimana nanti pulang mendapatkan hadiah terindah, yaitu apa? Menjadi haji atau umroh yang mabrur. Itu semuanya. Di panjang lebar ceramah itu ujung-ujungnya itu tuh. Bagaimana yang punya hajat, Bapak Salim dan Ibu Atiyah pulang betul-betul mendapatkan hadiah terindah. Bukan oleh-oleh dari Arab Madinah, bukan. Tapi bagaimana pulang mendapatkan predikat umroh yang mabrurah. Amin ya robbal. Nah, maka sebelum saya disampaikan ya, bagaimana cara atau apa tanda-tanda umroh yang mabrurah, ini sebagai motivasi buat yang lain supaya ngiri Pak.
ya, supaya pengen dalam setiap acara semacam ini hadirkan perasaan, ya Allah, kalau hari ini kita hadir mendengarkan tausiah sebagai jamaah, sebagai undangan dalam acara walimatus safar, dalam hati doa, ya Allah, kapan saya ngundang orang, saya berangkat safar. Mau begitu kira-kira, mau? Nah, ini penting ya. Maka sebagai motivasi ibu bapak, apa sih alasannya kenapa kita kok, bukan harus ya Pak ya, ini sunnah hukumnya, kenapa kok kita mesti berangkat umroh? Karena dalam umroh itu sendiri adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Apa diantaranya? Diantaranya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang berperang di jalan Allah, wal hajj, dan orang yang melaksanakan ibadah haji, wal mu'tamir, dan juga orang yang melaksanakan menunaikan ibadah umroh, wafdullah, mereka semua adalah tamu-tamunya Allah. Maka insya Allah nih Bapak Salim dan Ibu Atia, semoga diberangkatkan dan insya Allah akan menjadi tamunya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak pengen jadi tamu Allah, mau apa tidak? Masya Allah. Kita ibu bapak, kalau suatu saat kita diundang sama pejabat, entah itu bupati, entah itu gubernur, apalagi presiden, diundang ke istana negara, kira-kira sampai istana negara ibu-ibu selfie nggak Bu? Bo, mana ibu-ibu yang demen selfie nih? Kira-kira sebelum masuk ketemu Pak Prabowo selfie dulu nggak di depan istana? Betul Pak? Nah, buat apa coba? Status ya enggak? Betul nggak Bu? Ada perasaan bangga? Ada? Ada. Senang dipanggil pejabat, di share kita tuh biar tahu satu kampung nih saya tamunya Pak Prabowo. Bangga jadi tamu pejabat. Ya, ini Pak Salim dan Ibu Atia, Masya Allah, lebih bangga dan bahagia bakal menjadi tamu siapa? Tamunya yang menciptakan Prabowo, tamunya yang menciptakan seluruh presiden yang ada di seluruh dunia. Siapa? Allah Subhanahu. Betul kata Nabi, orang yang berperang dan orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah, wafdullah, mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah, atau dalam kata lain gabungkanlah antara haji dan umrah. Di sini sebetulnya dalil untuk haji tamattu maupun haji kiron, ya. Tapi ini ada kalimat umrohnya. Apa diantaranya? Kata Rasulullah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wad dunub. Keutamaan ketika kita melaksanakan haji maupun umrah, fa innahuma, di dalamnya kata Rasulullah, yanfiyanil faqra wad dunub, itu bisa menghilangkan kefakiran dan menggugurkan dosa. Jadi keutamaan yang kedua apa Ibu Bapak? Kalau kita melaksanakan haji maupun umrah, maka keduanya ini menjadi amalan yang bisa menggugurkan dosa dan juga menghilangkan kefakiran. Maka insya Allah orang yang telah menyisihkan harta nabung susah payah dikit-dikit diniatkan untuk berangkat haji dan umrah, insya Allah nggak rugi, Allah ganti rizkinya. Amin, amin ya Rabbal. Malah dengan asbab kita korbankan harta untuk berangkat haji dan umrah, Allah hilangkan kefakiran hidupnya tuh. Karena janji Nabi, yanfiyanil faqra wa dunub, itu ibadah haji maupun umrah akan menghilangkan apa tadi? Kefakiran dan menggugurkan dosa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hadirin rahmati Allah, kata Rasulullah, al umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang dilakukan kemudian umrah lagi itu merupakan kafarah, dosa, penggugur dosa, lima baino, di antara keduanya. Nah ini di antara sekian banyak fadilah atau keutamaan menjalankan ibadah umrah.
Lalu apa keutamaan yang lain ibu bapak? Orang yang melaksanakan ibadah umroh, saya yakin bukan hanya ke Mekah doang, saya yakin. Umroh ini kan ada yang 9 hari. Pak, ada tisu berapa? Minta dikit. Panas juga di sini. Bukan ada 9 hari, ada 11 hari, bahkan ada yang 15 hari. Saya yakin ya Pak ya, nggak langsung ke Mekah. Biasanya mampir dulu ke Madinah. Maka atau dengan kata lain, orang yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah baik haji maupun umroh, paling tidak pasti dia akan mengunjungi 2 kota suci. Yang pertama kota suci Mekah, yang kedua kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, disinilah di kedua tempat ini ibu bapak, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan di rumah. Ini keutamanya nih. Jadi kalau kita berangkat ke sana, baik ke Mekah maupun ke Madinah, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapat di Cikarang. Apa diantaranya? Biasanya kalau orang umrah itu biasanya turunnya di Madinah, ya. Itu kalau kita di Madinah, otomatis kita akan sholat di masjid apa namanya Pak? Nabawi. Nah kata Rasulullah SAW, man shalla fi masjidi, katanya. Ini keutamaan sholat di Masjid Nabawi nih. Kata Rasulullah, man shalla fi masjidi, siapa orang yang sholat di masjidku, katanya. Masjidku maksudnya Masjid Nabawi. Afdal min alfi sholatin fi masiwah, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada di masjid lain. Berapa pahalanya? Alfi sholatin, sebagaimana kita sholat 1000 rakaat. 1000 sholat. Jadi afdal min alfi sholatin, sholat di Masjid Nabawi lebih afdal 1000 kali sholat daripada sholat di luar Madinah. Illa al-Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa man shalla fil Masjidil Haram, kata Nabi. Nah, ini kalau nanti di Mekah. Itu tadi di Madinah. Dan barang siapa orang yang melaksanakan sholat nanti di masjid apa namanya Pak? Masjidil Haram di Mekah, afdal min berapa? Mi'ati alfi sholatin, maka itu jauh lebih baik, lebih afdal daripada apa? Daripada 100.000 sholat fi masiwah, di tempat-tempat yang lain. Jadi mohon maaf ya Pak ya, sebagus apapun masjid di negeri kita di Indonesia, dimanapun, di Jakarta ada namanya Istiqlal, betul Pak. Di Bandung tuh ada namanya masjid apa Pak? Al-Jabar. Di Sumedang ada Al-Kamil. Masjidnya bagus-bagus, tapi tetap kalah pahalanya dengan pahala orang sholat di Madinah maupun di Mekah. Kalau di Madinah berapa Bu Pak? Saya ingat, ayo. Tadi kalau di Madinah berapa tadi? 1000 pahalanya, lebih baik daripada sholat kita di sini. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram berapa? 100. Maka subhanallah, sekali lagi ya, orang-orang yang diberikan kesempatan ke sana, awas ibu bapak nih, khususnya Pak Salim dan Ibu Atiyah, manfaatkan semaksimal mungkin. Usahakan kita sholat 5 waktu di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram. Kenapa? Pahalanya nggak ada di Indonesia, ya. Pahalanya nggak ada di kita Bu, hanya ada di 2 kota itu saja, di Madinah Masjid Nabawi dan di Mekah Masjidil Haram. Kemudian kalau kita masih ada kesempatan sebelum melaksanakan ihram, belum mikot, mumpung di Madinah ada lagi tempat-tempat yang Allah berikan kemuliaan. Apa diantaranya? Nanti kalau kita menyempatkan ke Masjid Nabawi, ayo berziarah. Biasanya kita mampir dulu ke Raudhah biasanya. Mampir kemana Pak Bu? Ke Raudhah. Raudhah itu apa? Raudhah itu satu tempat, kata Rasul, ma baina baiti wa min bairi raudhah min riyadil jannah. Apa itu Raudhah? Apa keutamaan Raudhah? Kata Nabi,
antara rumahku, antara tempatku wa minbari dan mimbarku, kata Rasul, ada raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Maka Bapak Ibu yang nanti kesempatan ke Masjid Nabawi, selain sholat 5 waktu di sana, sempatkan pula untuk sholat sunnah di raudhah. Amin ya robbal. Nah, ini kalau yang belum berangkat belum kebayang kayak apa ya Pak ya. Nggak kebayang. Ibu, Pak, kalau kita nggak pinter-pinter cari waktu, biasanya padatnya luar biasa. Ya, bisa berpuluh-puluh meter itu antriannya. Dulu kita cari waktu jam 2 malam, itu pun ngantrinya panjang luar biasa. Gimana kalau pagi, siang, sore Pak? Jam 2 malam saja, 2 dini hari ngantrinya luar biasa. Saking apa? Saking pentingnya kita untuk berziarah ke tempat yang namanya raudhah. Lalu setelah raudhah nanti keluar tuh langsung diarahkan melewati ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan ibu bapak, kalau hari ini kita di Cikarang hanya untuk bersolawat doang ya, ila hadratin Nabi Mustafa, dalam setiap tahlilan tawasul kita baca, hanya bacaan saja, maka orang-orang yang bisa berangkat umrah maupun haji akan ada kesempatan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh, makamnya cuma di Madinah saja Bu, di Cikarang nggak ada. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku makam Nabi, bohong ya namanya. Ada di mana? Ada di Madinah. Ada di Madinah. Kesempatan tuh. Selain nanti kita ke raudhah selesai, keluar sebentar tuh belok kanan, akan kita lewati atau berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi. Cuman ada bedanya Pak, Bu. Ziarahnya kita ke makam Nabi beda dengan kalau kita ziarah ke makam para aulia. Contohnya ibu-ibu sudah berangkat Bapak, makam aulia yang 9 udah datang semuanya? Udah belum? Beda. Kalau ziarah kita bebas Pak Bu, mau lama mau bentar bebas. Kalau di sana kita nggak bisa duduk, nggak bisa bersimpuh lama-lama, tawasulan nggak boleh lama-lama. Wah, ditegur sama askar biasanya. Ya, cuman paling tidak kalau kita ziarah minimal membaca sholat lewat. Nggak boleh lama-lama kita Pak. Jangankan berdiri, jangankan duduk lama-lama, berdiri lama dikit aja langsung ditegur sama askar, lewat. Paling tidak di depan makam kita baca sholat Allahumma sholli ala assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Masya Allah, kalau orang yang sering berselawat, ada perasaan yang tidak bisa kita gambarkan di situ, tiba-tiba menetes air mata. Apa keutamanya kata Rasulullah, man zaroni ba'da wafati fakanna mazaroni fi hayati, kata Rasul. Siapa orang yang mau berziarah kepadaku ba'da wafati, setelah aku meninggal, nih para jamaah yang berangkat ke sana tuh, yang menyempatkan ketika Masjid Nabawi setelah raudhah kemudian datang berziarah walaupun cuma lewat ucapin salam doang, kata Rasul, siapa orang yang berziarah kepadaku ba'da wafati, setelah aku meninggal, faka'anna mazarani fi hayati, maka dia dianggap seolah berziarah kepadaku saat aku hidup, katanya. Alhamdulillah, Masya Allah, bahagia ya Pak ya. Maka orang-orang yang bisa berangkat ke sana ngiri nggak tuh? Pengen apa tidak? Ya Allah, harapannya gitu ya Pak, kalau kita baca sholawat diamalin tuh ya Allah, dengan wasilah baca sholat berangkatin kita supaya ziarah ke makam Nabi. Amin ya robbal. Nah ini ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu, mumpung di Madinah lagi nih ya, sebelum kita berangkat nanti mikot dari Bir Ali, dari Zulhulaifah, manfaatin mumpung di Madinah. Karena panitia setiap travel kan beda-beda, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari. Tapi selama di Madinah jangan sia-siakan. Cari tempat-tempat yang bersejarah, diantaranya adalah disunnahkan pula nanti kita sholat di mana? Di Masjid Kubah. Di Masjid Kubah. Masjid Kubah ini tidak jauh daripada berapa kilometer lah dari Madinah. Itu nggak lama kalau kita naik taksi itu dari hotel paling nggak sampai 10 menit Pak. Sebentar doang ya. Maka sempatkan ibu dan bapak untuk berkunjung kemana? Ke Masjid Kubah. Apa keutamaan kita di sana Bu? Kata Rasulullah, man tatoharo fi baitihi,
Siapa orang yang bersuci di rumahnya, karena salah satu adab kalau orang mau berangkat ke Masjid Quba, sunnahnya kata Rasul tatahharu fi baitihi, itu kita sudah bersuci dulu dari hotel masing-masing. Jadi wudunya jangan di sana, walaupun di sana tempat wudu juga. Tapi sunnahnya kata Rasul man tatahhara fi baitihi, dia bersuci di tempatnya masing-masing. Kalau kita kan nggak punya rumah, hotel, dari hotel kita sudah dalam keadaan bersuci. Summa atal Masjid Quba, kemudian kata Nabi dia berangkat ke Masjid Quba. Summa yusalli sholatan, kemudian dia melaksanakan satu sholat aja, bebas ibu, mau sholat hajat silahkan, mau sholat duha silahkan. Paka'an nama paka'ana lahu ajru ka ajri umratin, maka kalau dia melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah saja kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala ibadah umroh sempurna. Alhamdulillah, kita belum berangkat umroh Pak, belum mikot, belum berangkat, baru di Madinah. Tapi orang yang menyempatkan Bapak Ibu, yang menyempatkan diri untuk sholat 2 rakaat saja kata Nabi di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berumroh. Insyaallah ya Pak ya, mudah-mudahan nyampe kita Masjid Quba, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Jadi jangan mikir nanti oleh-oleh korma dulu ya. Ini belum apa-apa udah ngitung-ngitung korma berapa kilo gitu. Ya, jadi yang mau dipikirin apa nih, tempat mana yang perlu kita kunjungi, banyak di sana, silahkan ya. Baik Bapak yang dirahmati Allah. Nah ini diantara sekian banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapat ketika melaksanakan umroh. Nah apa keutamaan yang lain? Masya Allah. Nanti kalau kita sudah mulai start, kalau bahasa kita udah mulai mau berihram, mulai daripada mikot. Orang kalau dari Madinah mikotnya di mana? Di Zulhulaifah ya, di Bi'run Ali itu di situ. Nah, Ibu Bapak, setelah nanti kita menyempurnakan niat ketika berihram, apa niatnya? Nawaitu hajjan, oh jadi hajjan ya. Nawaitu umrah nawaitu umratan wa haramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat berihram dan saya niat berumrah dan saya berihram dengannya lillahi ta'ala. Maka mulai ketika kita berihram niat dan sebagainya, maka nanti perjalanan sampai di Mekah. Nah disinilah kita pun akan mendapatkan sesuatu yang kita tidak dapat di Cikarang. Kalau kita ke Mekah pasti masuk masjid apa Pak? Masjid apa? Bukan Masjid Nurul Jannah, masjid apa di sana? Masjidil. Nah, ketika kita ketemu Masjidil Haram, otomatis di tengah-tengahnya tuh ada satu kubus hitam. Namanya apa? Ka'bah. Subhanallah. Orang yang kesan pertama kali Bu, agak gimana gitu perasaan itu ya Pak. Mungkin Bapak yang kesana, Masya Allah, susah dibayangin dengan kata-kata ya Pak. Ada perasaan bahagia, ada bergetar hati itu, nggak tahu, susah dibayangkan. Sesuatu yang hanya kita lihat di TV, hanya digambar-gambar, ketika kaki menginjakkan kaki kita di sana. Ya Allah, Ka'bah di depan mata. Subhanallah. Untuk apa di sana? Jelas untuk melaksanakan aktivitas umrah. Apa diantaranya? Jelas tawaf. Betul apa tidak? Kita ke situ ngapain? Kan tawaf. Ya, awas jangan salah. Ngapain ke Mekah ke sono? Ngopi depan Ka'bah lah, mau ngopi. Tawaf Bapak, jangan mikirin kopi. Ya. Di sana kita tawaf. Apa fadilah tawaf? Kata Rasulullah, man tawafa fi hadzal bait, siapa orang yang bertawaf fi hadzal bait, maksudnya di Masjidil Haram, tepatnya di Ka'bah. Siapa yang bertawaf katanya usbu'an yuhsihi, 7 kali putaran yang terhitung. Apa kata Rasulullah? Wa ma wada'a rajulun qadaman wala rafa'aha, ketika orang bertawaf 7 kali putaran dan tidaklah seorang laki-laki yang wada'a meletakkan kakinya ketika bertawaf,
kemudian dia angkat lagi ketika bertawaf, artinya berjalan kaki tuh. Kadang angkat, kadang turun, kadang angkat, kadang turun. Jadi setiap langkahnya apa kata Rasulullah? Illa katabalahu biha hasanatan. Asbab langkah ibu bapak mengitari itu tawaf, mengitari itu Ka'bah dalam rangka bertawaf, kata Rasul, kecuali Allah akan catatkan dalam setiap langkahnya satu kebaikan. Setiap langkah dihitung satu kebaik. Kita waktu muter sana nggak pernah ngitung Pak berapa kali langkah kita, 7 putaran bayang. Subhanallah. Wa maha anhu biha sayiatan, selain Allah balas dengan satu kebaikan setiap langkahnya, kata Rasulullah, wa maha anhu biha sayiatan, Allah akan gugurkan dosa kita setiap langkah kita. Wa rafa'alahu biha darajatan, dan setiap langkah yang kita ayunkan Allah akan angkat derajat kita. Amin ya rabbal. Jadi fadilahnya tawaf apa tadi? Diganjar satu kebaikan setiap langkahnya. Kedua, setiap langkahnya Allah gugurkan dosa. Yang ketiga, setiap langkahnya Allah akan derajat, insya. Nah, ini banyak sekali ya. Ini belum tawafnya, belum sa'inya, dan sebagainya. Karena memang antara haji umroh beda ya Pak ya. Kalau yang umroh ini lebih simpel. Pertama berihram, keduanya nanti langsung tawaf 7 putaran ya, kemudian langsung sa'i tahallul selesai. Itu kalau umrah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, persingkat ya. Saya tadi bisikin sampai jam 11 kata Ustaz. Cepet amat jam 11. 5 menit lagi ya. Ke poin langsung deh. Ibu bapak, gimana caranya untuk mencapai predikat umroh yang mabrurah? Ini supaya ini bekal buat semuanya lah, mudah-mudahan ya, walaupun ibu belum berangkat, mudah-mudahan jadi motivasi nih. Jadi tanda-tanda atau cara untuk meraih umrah yang mabrurah kita bagi 3. Kita bagi 3 ibu bapak. Apa yang pertama? Yang pertama, tanda orang yang mendapatkan umrah yang mabrurah, haji yang mabrur. Yang pertama adalah tandanya sebelum keberangkatan. Yang kedua pada saat proses, dan yang ketiga sepulang daripada ibadah umrah. Itu kelihatan 3-tiganya. Apa tanda-tanda pra atau sebelum berangkat? Ini tanda-tanda umroh mabrurah kelihatan sebelum berangkatnya, kelihatan dari sebelum berangkatnya. Apa yang pertama ibu bapak, tanda orang yang umrohnya mabrurah diterima oleh Allah? Yang pertama, senantiasa meluruskan niat ibadah umrohnya semata-mata karena Allah, bukan karena prestis gaya-gayaan, bukan karena unsur bisnis, bukan karena unsur yang lain. Niatnya satu, lillahi. Dalam Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian al-hajj, haji dan umrah lillah, semata-mata lillahi ta'ala. Awas ya, karena banyak juga orang yang ke sana, mudah-mudahan kita jangan berangkat ke sana karena cuman gaya-gayaan doang. Nauzubillahimin. Ada berangkat haji karena prestis, biar pulang haji dipanggil Bu Haji katanya. Ada begitu ada? Oh ada ya. Jadi biar pulang-pulang dipanggil. Habis pulang haji tetangganya manggil, "Mak, Bu mau kemana?" Gak nengok dia. "Bu mau kemana?" Gak nengok. Kata temennya, itu habis pulang haji. Astagfirullahaladzim, Bu Haji mau kemana? Baru nengok dia. Ketahuan banget. Jangan. Jadi ibu bapak kalau pulang haji umroh dipanggil haji, Bu Haji, bodoh amat, betul nggak? Sebab ibadah kita bukan karena manusia, bukan karena panggilan lillahi ta'ala. Kenapa mesti lurusin niat ibu bapak? Kenapa mesti lurusin niat? Masya Allah ibu bapak, berangkat haji maupun umroh sekali lagi pilihan Allah. Kita berharap bahwasanya selama perjalanan haji maupun umroh pengen lancar, selamat, betul apa tidak? Maka otomatis kita berharap pertolongan daripada Allah, dan orang-orang yang lillahi ta'ala dari awal, insya Allah perjalanan Allah lancarkan semuanya. Ada campur tangan Allah di situ. Awas jangan sombong. Nggak apa-apa, tenang aja, saya banyak duit, beres. Oh badan saya sehat Pak Ustadz.
vitamin, suplemen saya bawa, jangan sombong. Biasanya orang kayak gini biasanya kejeblok, cek sudah mau kejeblok, ngeri kejeblok. Ada aja tah. Nauzubillahi min dzalik. Maka ayo bawa sifat ilahi ta'ala supaya apa? Supaya Allah turun tangan dalam setiap proses ibadah kita. Berangkat dari tanah air lancar, betul. Di bandara ketemu imigrasi lancar. Hampir dapat berita seringnya Bu ya. Pemberitaan tuh ibadah haji, nauzubillah Bu, di imigrasi bermasalah, dideportasi enggak? Dideportasi enggak? Kira-kira kalau pulang deportasi malu apa tidak? Masya Allah, saya punya jamaah Pak di Cikarang Baru. Walimatus safar gini meriah betul. Gila lah ilmu qadarullah ya Pak. Masya Allah, qadarullah saya tidak menyalahkan siapapun. Ada masalah imigrasi Pak di Arab Saudi, dibalikin. Itu orang nggak keluar rumah selama sebulan di Indonesia. Cek sunama heran. Nauzubillahimin. Nah kita pengen lancar apa tidak? Di imigrasi lancar, ketika proses di hotel lancar, semuanya lancar, sampai pulang lancar. Maka luruskan niat lillahi. Lalu yang kedua, apa tanda orang yang mau berangkat? Yang kedua, ibu bapak, sedianya bapak ibu yang mau berangkat ataupun yang niat berangkat dari sekarang baca-baca buku, bekali diri dengan ilmu. Jadi jangan sampai kita ibadah pelangap-pelongo, Pak. Ngerti pelangap-pelongo? Hah? Sampai sana bengong aja, ngapain ya? Gitu. Ya paling tidak ada manasik lah minimal ya Pak. Tapi kalau ngandelin manasik Pak, maaf ya Pak ya, Bu ya, tidak maksimal. Mesti kita otodidak, baca sendiri atau diskusi, belajar sama orang yang sudah berpengalaman. Jadi memahamilah apa syaratnya, apa rukunnya, apa sunahnya, mesti kita pahami supaya apa? Nanti berpengaruh pada proses. Orang yang berangkat umroh dengan ilmu Bu, insya Allah maksimal ibadahnya. Gak cuma ngekor-ngekor, ngikut-ngikut aja. Gimana rombongan aja deh. Sementara dia nggak ngerti. Tapi kalau orang yang punya dasar ilmu, insya Allah Bu, kayaknya nggak ada waktu santai. Ada waktu dikit saya berangkat ke Masjid Nabawi. Ada waktu dikit saya mau ziarah. Ada waktu dikit saya mau ke Kuba, begitu. Jadi usahakan selama nanti di Madinah, saya sarankan terlebih enak ke Kuba itu subuh, habis subuh, ya habis subuh. Kemudian sampai sholat duha di situ enak tuh Pak. Waktunya nggak terlalu ramai, pas ya, nggak terlalu panas pula. Baik. Kemudian itu yang kedua, memahami ilmunya, belajar ilmunya. Lah yang ketiga, apa persiapan sebelum berangkat? Ini dia nih. Memperbanyak istighfar dan taubat serta doa. Walaupun kita sudah punya tiket visa, udah dapat, terus buku mangkat lah kalau bahasa kita, udah siap berangkat Pak Ustaz, semua udah disiapin. Awas, jangan terlalu pede. Mulai perbanyak istighfar, taubat, doa. Istighfar, taubat ini ada dua macam. Ada urusan hablum minallah, ada hablum minannas. Ini perlu kita selesaikan ibu bapak. Kenapa ngaruh? Kalau hablum minallah kita banyak sholat taubat, banyak istighfar, astagfirullahaladzim ribuan kali kalau perlu kita baca. Hablum minannas, subhanallah, ini Bapak Salim dan Ibu Atia dalam rangka hablum minannas. Tadi Bapak Salim sudah sambutan, udah ya. Tuh, itu dalam rangka apa? Menyelesaikan hablum. Takut ada salah, takut ada khilaf, takut ada sesuatu yang sesuatu yang menjanggal dalam hati, minta dihalalkan. Ini dalam rangka tadi tuh, taubat, hablum minan, saling memaafkan. Jadi beliau dan istri berangkat dalam keadaan hatinya tenang, insya Allah. Yang keempat, apa tanda orang yang mendapatkan umroh yang mabrurah? Dia punya bekal. Bekalnya dua. Yang pertama takwa, yang kedua bekal harta yang halal. Apa tadi yang pertama tadi? Takwa. Ya, di dalam Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu sekalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah sifat apa itu takwa? Tunduk patuh, ikuti
aturan geus tong macam-macam pokoknya mah. Apa aturannya ikuti saja, insya Allah selamat. Amin ya robbal. Yang kedua, apa bekalnya? Pastikan Pak Salim dan Ibu dan juga kita yang niat berangkat umroh, Bu, dari sekarang nabung, dapatkan itu harta tabungan kita sumbernya halal. Jadi jangan harapkan kita pulang mabrur-mabruroh kalau duit yang kita bawa, modal yang kita bawa dari barang haram. Kenapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha bersih, maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Itu kata Nabi. Bahkan dalam hadis lain mengatakan idza kharajar rajul, sebetulnya ini hadis untuk berangkat haji tapi boleh berlaku untuk umroh juga karena amayahnya sama. Ada di sananya berangkat mikot kemudian bertalbiyah dan sebagainya. Ada tawaf. Ini kata Rasul, idza kharaja rajul hajan, apabila ada seorang laki-laki yang keluar rumah hajan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Ini tepatnya ketika mikot. Jadi ketika mikot, orang ini keluar dari tempatnya ketika mikot. Wa wadu'a rijlahu fil gharzi, kemudian dia menapakkan kakinya fil gharzi, di kendaraan. Kalau kita bus Pak, kalau zaman dulu kan onta, ya. Nanti Bapak Salim kalau memang dari Madinah berarti mulai dari hotel sebelum mikot ya Pak ya. Sebelum mikot itu kita disunahkan ya Pak ya untuk mandi dulu dan sebagainya, memakai ihram sempurna. Nah setelah kita mikot kemudian naik kendaraan berangkat menuju kemana? Dari Bir Ali kemana Pak? Ke Masjidil Haram karena sudah mulai mikot. Fanada, kemudian dia menyeru labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disunahkan tuh ketika sudah mikot selama perjalanan kita bertalbiyah. Nah kata Rasul idza kharajar rajul, apabila seorang ini keluar ya melaksanakan haji maupun umrah binafaqatin thayyibah, dengan catatan dia menggunakan harta yang halal. Pada saat dia tuh angkat kakinya, kemudian dia naik kendaraannya, kemudian dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, fayunadil munadi. Dari suara talbiyah tadi akan ada seruan jawaban daripada langit, labbaika wa sa'daika. Ini suara gaib, kita nggak bakal dengar. Kata Rasul, talbiyah tadi bakal dijawab oleh suara gaib, labbaika wa sa'daika. Allah menyambutmu dan kebahagiaan untukmu. Fa inna malaka halal wa rahilatuka halal. Kenapa? Fa inna zadaka halal wa rahilatuka halal. Karena harta yang kau bawa halal dan kendaraan yang kau naiki adalah halal. Fa hajjuka mabrur ghairu mansur, maka haji maupun umrahmu mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja rajul binafaqatin khabisah, sebaliknya hati-hati kata Nabi. Apabila ada seorang laki-laki maupun perempuan yang berangkat haji maupun umrah binafaqatin khabisah, dengan harta yang buruk. Khabisah ini arti najis. Khabisah ini berarti haram artinya tuh. Kemudian dia letakkan kakinya pada saat mikot naik kendaraan dan dia sama bertalbiyah. Jadi kalau ada orang berangkat haji umrah pakai harta haram, sama talbiyah juga dia Pak. Ngikutin aturan juga, talbiyah juga. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, di mobil bertalbiyah. Tapi karena dia berangkat pakai harta yang haram, faqalan munafis sama, maka akan ada seruan daripada langit, la labbaika wa la sa'daika. Tidak ada sambutan untukmu dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Fa hajjuka wa umratuka ghairu maqbul, hajimu tidak mabrur. Nauzubillah min. Ini yang keempat ya. Jadi pastikan kita sebelum berangkat, harta yang kita bawa, modal yang kita bawa betul-betul halal insya. Nah, ya lanjut. Nah kemudian bagaimana tanda-tanda ketika prosesnya nih Pak? Tanda-tanda orang yang pulang dengan haji maupun umrah yang mabrurah, yaitu kelihatan ketika prosesnya, pada saat pelaksanaannya. Apa itu? Allah mudahkan dia, ada kekuatan untuk menyempurnakan seluruh amaliyah, baik yang sifatnya rukun maupun sunnah. Tadi saya bilang rukunnya apa? Rukunnya apa tadi yang pertama? Ada 5 ya kalau rukun umrah itu. Yang pertama adalah berihram, diri dengan niat, ihramnya sempurna.
kemudian dia melaksanakan tawaf, tawafnya sempurna. Setelah itu melaksanakan sa'i, sa'inya juga sempurna, gak ada halangan, gak ada hambatan, tahallul sempurna, tertib. Keempat-empatnya disempurnakan, itu yang sifatnya rukun. Dan bukan hanya rukun saja ibu bapak, tanda-tanda orang yang mendapatkan mabrurah bukan hanya rukun, tapi sempurnakan juga dengan amalan sunnah dalam berumrah. Jadi bukan rukunnya doang, sunnahnya juga dijaga gitu. Apa diantaranya banyak ya pak ya, diantaranya sunnah-sunnah ketika berumrah. Nanti sebelum mikot berangkat start awal itu, usahakan bapak-bapak dalam keadaan udah mandi dari hotel masing-masing. Ya, dari hotel masing-masing dalam keadaan berwudu rapi bersih. Ya. Kemudian kalau kita sudah mikot, tadi disunahkan tong cicing wae, diem aja di mobil, disunahkan memperbanyak talbih. Lumayan pak, berapa jam kira-kira dari Madinah ke sono pak? Ada yang 4 jam tergantung kendaraannya ya. Lumayan jauh tuh. Ya, udah bapak sesanggupnya aja, sampai itu dia tidur. Pokoknya labbaik Allahumma. Biasanya sih kalau jamaah berangkat awalnya kenceng suaranya tuh, labbaik Allahumma labbaik. Lama-lama mak volumenya ngilang biasanya. Pas nengok pada tidur, biarin aja. Kalau bapak sanggup talbiyah terus 4 jam, ya 4 jam sanggup. Sunnah memperbanyak talbiyah, masya Allah. Nah, sesampainya kita di sana, walaupun kita nggak langsung proses ibadah umroh di sana, biasanya kan kita kalau di Mekah menginap dulu pak, menginap dulu ya. Kalau kita langsung berarti kita langsung ke Masjidil Haram. Nah, ketika kita nyampe di Masjidil Haram, ada doa ketika kita melihat Ka'bah ya. Kemudian apa lagi? Ini di luar rukun nih. Ketika kita selesai melaksanakan tawaf, disunahkan kita sholat sunnah ya. Kemudian di mana letaknya? Di Hijr Ismail. Nanti kita sa'i ibu bapak, kita capek boleh, sunnah juga tuh. Ada tersedia di sana namanya air zam-zam. Air zam-zam nggak ada di Cikarang ya, adanya di sono pak. Kecuali kalau kita dapat oleh-oleh tuh, manfaatin tuh pak bu. Mumpung di sana kita minum air sunnah, bukan masalah aus tidak aus, ambil sunnahnya aja tuh. Karena zam-zam termasuk sunnah kita minum. Apa doanya pak bu? Biasanya ibu-ibu ini nggak sempat berangkat umroh atau haji, tapi dapat tuh oleh-oleh. Suka dapat oleh-oleh nggak? Suka dapat. Tahu doanya? Waduh, langsung kelak-kelak wae badannya. Bu, itu bukan air aqua itu, bukan teh manis, zam-zam. Maka sunnahnya kalau kita dapat zam-zam baca doa sebelumnya. Nah, minimal bismillah. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli daa. Apa enggak? Coba ayo ikuti yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli daa. Itu baca doa, kemudian teguk-teguknya jangan langsung dihabisin ya, 3 kali tegukan. Bismillah, minum, angkat lagi, lepas lagi, minum lagi, sampai 3 kali baru dihabiskan. Itu sunnah. Nah ibu bapak yang kesana manfaatin. Biasanya kanan kiri, kalau kita lagi itu kanan kiri ada tuh zam-zam. Soalnya ya baik ibu rahmat Allah, itu tandanya jadi prosesnya dilaksanakan sempurna, baik rukun sunnah dilaksanakan. Kemudian apalagi selama kita di sana ya melaksanakan ibadah umroh, tanda-tanda yang selanjutnya adalah ketika pelaksanaan betul-betul menyempurnakan adab-adab ketika berumroh ya. Kemudian apalagi yang terakhir nih Bu Pak, ketika di sana melaksanakan ibadah betul-betul kita menghindari larangan atau pantangan dalam berumroh. Bukan hanya rukun doang, tapi pantangan juga mesti perhatikan, jangan sampai dilakuin. Minimal ada 10 pantangan yang mesti kita tinggalkan ketika berumroh. Apa diantaranya Pak? Diantaranya kalau laki-laki ketika berihram tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ketika kita melaksanakan ibadah umroh selama berihram tidak boleh pakai wangi-wangian ya Pak ya, Ibu ya, tidak boleh pakai wangi-wangi
selama kita melaksanakan selama ihram tidak boleh memotong kuku maupun rambut, kuku kaki maupun tangan, nggak boleh. Ibu-ibu, maaf, bapak-bapak, maaf ya, walaupun suami istri selama berihram tidak boleh berhubungan badan, termasuk bermesraan, romantisan. Sabar dulu bu ya, ntar kalau pulang dulu deh. Kalau udah lepas ihram, udah tahlul boleh ntar pesen hotel sendirian boleh, nggak apa-apa deh. Yang penting selesaikan dulu tuh. Udah tahlul, udah selesai baru boleh tuh. Lepas ihramnya boleh selesai, boleh mau ngapain bebas. Ya, yang penting sama istri sendiri ya Pak ya, jangan istri orang. Tuh, itu pantangannya. Dan masih banyak lagi pantangan-pantangan yang mesti perhatikan, jangan sampai kita langgar. Sebab kalau kita langgar nanti bisa bernapa-napa, nanti umroh kita bisa tidak sah. Nauzubillahimin dzalik. Nah, singkat lagi, lalu apa tanda-tanda sepulangnya? Apa tanda-tanda orang yang haji mabrur, umrohnya mabrurah, sepulangnya kelihatan ibu bapak? Apa kelihatan dari mana? Kelihatan dari pola hidupnya ada perubahan menuju lebih, yang awalnya maaf ya bu ya, yang awalnya nih bu, biasanya ibu-ibu sebelum berangkat umroh maaf ya bu ya, keluar rumah nggak pakai jilbab, pagi-pagi beli sarung pakai daster ya bu, keluyuran kadang-kadang, masya Allah. Nah pulang umroh, subhanallah, hijabnya sempurna, itu tanda mabrur tuh begitu. Amin ya robbal. Jadi ibu jangan lepas pulang-pulang ya, ya bu. Sebelum umroh pamer mulu kerjaannya. Kalau kondangan, masya Allah itu emas dipakai semua pak, 10 jari dipakai tuh cincin, gelang dipakai, udah kayak pelek motor dipakai. Pamer mulu, pulang-pulang berubah. Tuh kelihatan. Yang bapaknya juga sama, sebelum berangkat maaf ya pak ya, malas berangkat ke masjid, masya Allah ditarbiyah, dididik selama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pulang-pulang ke Cikarang rajin sholat berjamaahnya. Amin ya robbal. Yang awalnya pelit sama orang, nggak peduli sama anak yatim, bodoh amat sama tetangga, pulang-pulang haji maupun umroh jadi dermawan tuh, itu perubahan namanya. Yang tadinya suka marah-marah, ibu-ibu suka ngambek sama suami, pelatat, pelotot. Ya, banyak para suami stres gara-gara istrinya. Kunaon cenah aing mah pernah pemajikan kos mak lampir kan. Pulang-pulang bukan bahagia malah stres Pak Ustaz. Tapi setelah umroh ibu pulang masalah berubah jadi bidadari. Amin ya robbal. Iya, jangan jadi mak lampir lagi ya Bu ya. Jadi bidadari. Masya Allah. Insya Allah suami betah di rumah nggak pulang-pulang. Suaminya juga sama, yang awalnya galak sama istri, masya Allah main tampar, main tonjok, main banting, udah kayak meme aja tuh. Pulang ke rumah, masya Allah timbul sifat mahabbah, sayang kepada keluarganya. Amin ya Rabbal. Nah, ini beberapa tanda-tanda sifat-sifat yang kelihatan nampak di mata, hasil daripada haji maupun umroh yang mabrur. Baik ibu bapak, itu saja yang disampaikan. Intinya adalah sebagaimana harapan kita semua dan juga Syahidul Hajat khususnya, kita ada di sini diundang dalam rangka tasyakur binikmah, minta doa. Yuk kita doakan Pak. Mudah-mudahan Pak Salim dan Ibu Atia Allah berikan kesehatan jasmani rohani dari mulai sebelum berangkat maupun pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita doakan Allah berikan kelancaran buat beliau. Seluruh prosesi umrohnya Allah lancarkan dan Allah mudahkan semudah-mudahnya. Amin ya Rabbal. Dan juga Allah cukupkan segala kebutuhannya, dijauhkan daripada segala kekurangan dan masalah. Pulang dalam keadaan sehat walafiat, membawa umroh yang mabrur. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua pihak ya, kalau ada kekurangan kehilafan. Sekali lagi Al-Fakir hanya menyampaikan apa yang ada dan dipahami, dan mudah-mudahan akan disangkan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Doa sekalian. Doa dulu ya Pak ya. Ayo bismillah. Ambil berkah doa semua orang yang belum berangkat kalau berangkatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim tabaraka ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wa fi ni'am wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana ya Allah dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li auladina wa dhurriyyatina wa li masyayikhina wa asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاج. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا شاكرا ولسانا ذكرا وعملا متقبلا وحجا وعمرة مبرورا وشفاء من كل داء ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع خلق الحياة وبعد ممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا الله حليم الكريم سبحان الله رب العرش والحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادا من أهل العلم والعمل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل العمل يا الله. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المكرم ورسولك المعظم في هذا العام وفي كل عام يحسنها بفضلك يا الله. اللهم ارزقنا يا الله. اللهم بلغنا مكة والمدينة. اللهم بلغنا مكة والمدينة. اللهم بلغنا مكة والمدينة للحج والعمرة ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا يا الله اللهم اجعلنا حجنا وعمرتنا حجا وعمرة مبرورا وسعيا مشكورا وتجارا تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, di tempat yang mulia ya Allah kami berkumpul, kami angkat kedua tangan kami tundukkan kepala dan hati kami ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami ya Allah, kami mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami yang hidup maupun sudah wafat ya Allah, ampuni anak-anak kami semua ya Allah, ampuni rekan kami, sahabat kami, jamaah kami ya Allah, ampuni guru-guru kami, ustaz-ustaz kami ya Allah, para masyayikh kami yang mengajarkan kebaikan ilmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami taufik hidayah ya Allah, agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang taat menjalankan perintah-Mu, menjalankan sunnah Nabi dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami taufik hidayah agar kami dijauhkan dari perkara yang haram dan perkara maksiat ya Allah, yang bisa mendatangkan murka dan azab-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Jadikan kami hamba-hamba yang bersabar, lapang hati, lapang dada atas segala ujian musibah yang Kau timpa kepada kami. Ya Allah, berikan kemudahan buat kami ya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah, khususnya kepada sahibul hajat Bapak Salim Ibu Atiyah ya Allah, yang niat untuk berangkat ibadah umroh ke tanah suci ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah, lapangkan urusannya ya Allah, lancarkan urusannya ya Allah, selamatkan dia dari segala keburukan ya Allah. Ya Allah, bimbing mereka berdua ya Allah, sehingga mereka pulang dalam keadaan selamat dan menjadi umrah yang mabrurah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kalau hari ini kami mendoakan keduanya ya Allah, kami yang hadir pun niat sama ya Allah dalam hati, berangkatkan kami ya Allah, sampaikan kami untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah ya Allah. Ya Allah, Kau yang maha kaya, kami miskin ya Allah, sesungguhnya Kau bisa memberangkatkan dengan kun fayakunmu ya Allah. Kami tidak ada kekuatan, maka kuatkan kami miskin, maka ya Allah kayakan kami ya Allah, kami tidak mampu, maka mampukan kami ya Allah, bi qudratika wa bi izzatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, jadikan anak-anak kami, turunan kami anak yang soleh dan solehah, berikan kepada kami rezeki yang barokah ya Allah, yang bisa mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Dengan rezeki yang Kau beri ya Allah, sempatkan kami untuk berziarah ya Allah ke tanah suci Mekah dan ya Allah Madinah, melaksanakan ibadah haji maupun umrah ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.